Shalom, selamat pagi, keluarga besar Happy Sword Family. Yang dikasihi Allah, kembali kita bertemu dalam renungan Happy Sword Family. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur terima kasih Tuhan untuk hari yang baru yang Tuhan sudah berikan pada kami. Seperti biasa Tuhan, sebelum kami memulai segala sesuatu, kami mau datang lebih dulu di hadapan-Mu, kami mau dengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah kiranya firman-Mu ini Tuhan boleh tertanam di dalam hati kami dan berlipat kali lipat banyaknya sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Judul renungan pada hari ini adalah Look up, down, and around you. Atau lihat atau tengok ke atas, ke bawah, dan ke sekelilingmu. Kali ini saya akan membahas dari look up dulu ya, lihat ke atas. Apa maksud dari look up di sini? Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pastinya saudara dan saya setuju kalau kehidupan sekarang ini terutama dalam hal ekonomi semakin sulit. Ya, mungkin saja ada yang tidak sependapat dengan perkataan saya ini. Namun kita dapat melihat kenyataannya di negara Amerika. Kalau Anda menyaksikan YouTube, Anda dapat saksikan banyak orang-orang yang menjadi homeless atau kehilangan rumah mereka. Mereka harus tinggal di jalan bersama keluarga mereka. Kadang mereka membawa anak mereka yang masih kecil. Untuk negara sekaliber Amerika yang sudah hampir nyatakan bangkrut karena hutangnya yang membludak. Belum lagi negara yang sudah dinyatakan bangkrut seperti Sri Lanka, dan juga ada 25 negara yang masuk dalam daftar negara yang akan dinyatakan bangkrut dengan segera. Dalam renungan harian Happy Sword Family, rekan-rekan juga membagi pengalaman hidup mereka. Mereka juga mengatakan kalau memang zaman sekarang ini semakin sulit. Tapi apakah semua itu selesai begitu saja? Hari ini saya ingin mengajak saudara sekalian membaca firman Tuhan dari Mazmur 121 ayat 1 dan 2. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Melayangkan mata ke gunung-gunung berarti mata kita terarah ke atas. Karena memang jika kita berada di bawah, maka pandangan kita terarah ke puncak gunung dan itu berarti kita memandang ke atas. Jika Anda membaca terus Mazmur 121 ayat 1 sampai 8 ini, sungguh janji-janji Tuhan yang tertulis sangat luar biasa, menenangkan. Tapi apakah janji hanya sekedar janji saja? Firman Tuhan memang sudah mengatakan bahwa keadaan di zaman akhir ini akan semakin sulit dan satu persatu firman Tuhan itu digenapi di zaman kita ini. Sepertinya saat ini anak-anak Tuhan dipaksa untuk mengupgrade iman percaya mereka kepada Tuhan. Kita diizinkan untuk mengalami hal yang membuat kita sungguh-sungguh berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Kita diperhadapkan pada hal yang membuat kita melihat ke atas, mencari wajah Tuhan. Saat persoalan hidup datang, siapakah orang pertama yang saudara cari? Kalau saya dulu, yang pertama saya cari adalah orang yang saya pikirkan, yang dipikirkan akal sehat saya. Saat ada masalah datang, langsung otak saya berpikir, pada siapa saya dapat meminta pertolongan. Kadang hal itu tidak mengenakan, memalukan, karena tidak jarang saya harus mendengar nasihat-nasihat yang menurut saya tidak perlu. Karena yang saya butuhkan saat itu adalah bantuan, jalan keluar atau solusi. Tapi itulah yang harus saya terima kalau saya mencari pertolongan kepada manusia. Dan kadang setelah mendengar hal-hal yang tidak mengenakan, belum tentu orang yang kita minta pertolongan itu langsung menolong kita atau langsung membantu menyelesaikan masalah kita. Kadang malahan masalah yang tampaknya selesai tapi tidak lama kemudian muncul masalah yang lain. Atau kadang orang yang kita minta pertolongan itu malah menghakimi dan menyalahkan kita. Itulah manusia. Makanya dikatakan di dalam Yeremia 17 ayat 5 dan 6, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Tapi Tuhan berbeda. Saat kita datang, sebesar apapun kesalahan yang kita perbuat, Ia tidak menghakimi dan mempermalukan kita. Bahkan saat ada beban yang terasa sangat berat, sampai-sampai kita tidak dapat berdoa, kita tidak tahu apa lagi yang harus kita doakan.
Saat itu Roh Kudus yang berdoa untuk kita dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan, seperti yang tertulis dalam Roma 8 ayat 26. Saat kita datang kepada Tuhan, saat kita memandang wajahnya, kita mendapat kepastian, kekuatan baru bahwa Tuhan tahu masalah kita lebih daripada diri kita sendiri dan bahwa Dia tahu yang terbaik untuk masalah hidup kita itu. Tapi apakah hal itu mudah? Tentu saja tidak. Kadang saat kita sudah berserah pada Tuhan, segala pikiran, segala kekhawatiran, ketakutan datang mengusik kita, membuat kita berpikir kembali, benar gak sih Tuhan mau menolong saya? Kok belum ada tanda-tanda kalau Tuhan mendengar doa saya? Atau saat waktu di mana kita membutuhkan Tuhan bertindak, terutama dalam hal keuangan, misalnya bayar uang sekolah, bayar uang kontrakan dan sebagainya, belum ada tanda-tanda Tuhan menolong kita. Kita jadi gelisah karena dikejar oleh deadline pembayaran. Lalu mulailah otak kita berpikir, mencari jalan apa yang harus kita lakukan, siapa yang bisa kita mintai tolong, dan lain sebagainya. Sungguh tidak mudah, karena keegoan kita, kedagingan kita, keinginan kita yang ingin selalu segala sesuatu cepat, selalu instan. Padahal pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Tapi kegelisahan, ketakutan, dan kekhawatiran kita lebih menguasai kita ketimbang iman percaya kita kepada Tuhan. Mazmur 46 ayat 10 mengatakan, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Dan Mazmur 115 ayat 11 mengatakan, hai orang-orang yang takut akan Tuhan, percayalah kepada Tuhan, Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari kita, termasuk saya sendiri, untuk belajar mempercayakan kehidupan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Belajar untuk bersandar kepada Tuhan sepenuhnya. Saya sendiri banyak belajar dari firman yang saya sampaikan hari ini. Jangan pernah berpikir kalau kami yang membawa renungan harian ini sudah hebat, sudah mampu mengatasi segala persoalan hidup. Kami ini hanyalah orang-orang biasa, orang-orang sederhana. Tapi kami mau belajar dari firman Tuhan dan kami mau menghidupkan firman itu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mau melakukan apa yang kami dengar dari firman yang disampaikan Bapak Gembala kami setiap minggu. Kami ini bukan orang-orang yang fasih lidah. Karena itu firman Tuhan yang kami sampaikan pun merupakan pengalaman dan kesaksian dari hidup kami sehari-hari. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, sekali lagi mari kita belajar untuk mengandalkan Tuhan. Mari kita mencari Tuhan pertama kali saat masalah datang. Dalam sebuah peperangan memang orang-orang yang diserang biasanya para jenderal, orang-orang yang dapat memengaruhi semangat para prajurit. Musuh tidak akan menyerang prajurit yang biasa-biasa saja. Musuh akan berusaha mengalahkan jenderal-jenderal mereka lebih dulu. Karena begitu jenderalnya jatuh, otomatis semangat para prajurit pun akan hancur dan musuh dapat dengan mudah memenangkan pertempuran. Begitu juga dengan kehidupan kita sekarang ini. Jangan lupa, di saat Roh Tuhan bekerja secara luar biasa, iblis juga berusaha segencar-gencarnya. Dia tidak akan menyerang orang-orang Kristen yang KTP, yang biasa muncul saat Natal dan Tahun Baru saja. Tidak, dia akan menyerang anak-anak Tuhan yang militan, yang hidup sungguh-sungguh untuk Tuhan, yang setia, yang saat ini sedang mempersiapkan diri mereka untuk hidup kudus bagi Tuhan. Itulah target iblis. Jadi jangan heran kalau percobaan dan persoalan datang menimpa kita bertubi-tubi. Semuanya itu untuk memurnikan iman kita. Jadi yang harus kita ingat adalah mencari Tuhan adalah hal yang pertama. Jangan mencari orang lain, jangan mengandalkan orang lain. Look up, menolehlah ke atas, pandang Tuhan. Tetap percaya kepadanya walaupun saat ini waktu kita sudah mepet. Tapi disitulah iman percaya kita diuji. Seperti yang saya katakan tadi, sepertinya saat ini kita dipaksa untuk mengupgrade iman kita. Memaksa kita untuk naik level iman satu tingkat lagi, semata-mata untuk memproses kita, memurnikan kita, mempersiapkan kita lebih lagi dalam menyambut kedatangannya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, saat ini firman-Mu mengingatkan kami untuk mencari Engkau lebih dulu. Look up, melihat ke atas, mencari Engkau, memandang wajah-Mu, karena dari Engkau-lah sumber pertolongan kami Tuhan. Kami mau belajar hidup bergantung kepada-Mu sepenuhnya. Kami tidak bisa bergantung kepada orang lain yang tidak bisa menolong kami. Hanya Engkau Tuhan yang bisa menolong kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.